Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini bersama gereja kita memasuki Minggu Paskah kelima. Firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dengan perumpamaan ini, Yesus mau menggambarkan diri sebagai pokok anggur yang hidup, dan kita sebagai umatnya merupakan ranting-ranting yang tumbuh dan berbuah dalam persatuan dengan Yesus. Kita tidak bisa berbuah kalau kita terpisah dari Kristus. Saudara-saudariku, adik-adik, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus. Dari perumpamaan tentang pokok anggur ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan 2 poin berikut ini. Pertama, Yesus adalah pokok kehidupan kita. Dia adalah sumber kehidupan kita. Seperti ranting-ranting pohon yang hanya dapat bertumbuh dan berbuah jika terhubung dengan pokok anggur, demikian pula hidup kita. Kita hanya akan sungguh hidup dan berbuah ketika kita tinggal bersatu dengan Yesus
sang sumber kehidupan. Kekuatan hidup kita terletak pada relasi kita yang intens, yang terus-menerus kita bangun, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan umat Allah dengan Tuhan Yesus. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Kristus. We are nothing without Jesus. Saudara-saudariku, ibu bapa, adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Hal kedua yang boleh kita renungkan dari perikop ini adalah tentang ajakan Yesus untuk tinggal di dalam Dia, berbuah dan memuliakan Bapa. Tuhan Yesus bersabda, "Barang siapa tetap tinggal di dalam Aku, dan Aku tetap tinggal di dalam Dia, ia akan berbuah banyak." Tinggal dalam Kristus berarti hidup dalam persekutuan gereja Katolik yang kudus dan dalam persatuan dengan Yesus melalui merenungkan dan menghidupi firman-Nya, mengikuti perayaan Ekaristi, dan dalam perayaan sakramen-sakramen gereja. Ketika kita secara pribadi hidup bersatu dengan Yesus, maka hidup kita pasti berbuah banyak, dan tentunya kita mampu memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Dalam hal inilah dipermuliakanlah Bapa, yaitu bahwa kamu berbuah banyak, dan oleh karena itu kamu menjadi murid-muridku. Hidup yang berbuah berkat ternyata tidak hanya berguna bagi orang lain, tetapi juga menunjukkan kemuliaan Bapa kita di surga. Allah yang hadir dan tinggal di dalam diri setiap kita, yang terus-menerus berkarya dan bekerja bersama kita. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, adik-adikku sekalian, dalam menjalani hidup karya dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, mari kita mengingat pesan Tuhan hari ini. Kita harus selalu tinggal dengan Tuhan sendiri, bersatu dengan Dia yang adalah sumber kehidupan. Mari kita terus memperkuat relasi kita dengan Kristus. Hanya dengan cara demikian, kita dapat menemukan kekuatan dan makna sejati dalam hidup dan panggilan kita. Selain itu, kita juga dipanggil untuk hidup dalam ketaatan firman-Nya. Cinta kasih kepada sesama, serta kerendahan hati dalam melayani adalah bukti konkret dari persekutuan yang erat dengan Kristus. Saudara-saudari, ibu bapa, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, mari kita terus menjadikan hidup kita berbuah berkat. Ketika kita hidup bersatu dengan Allah, sumber kehidupan yang sejati, maka kita akan memampukan diri kita untuk terus menghasilkan buah yang berkelanjutan, yang tidak hanya memberkati kehidupan kita secara pribadi dan sesama, tetapi juga memuliakan Bapa di surga. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam Aku, dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.